Alina duduk di sudut tempat tidur, pandangannya kosong menatap cermin di seberang ruangan. Dulu, tempat ini menjadi saksi dari canda tawa, tetapi sekarang hanya ada sunyi. Semakin hari, ia merasakan kehadiran suaminya, Raka, semakin menjauh. Malam itu, Raka pulang larut seperti biasa, berbau wangi parfum yang asing. Dia tersenyum pada Alina, tapi senyum itu tidak sama lagi. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak terucapkan namun terasa begitu jelas. Alina tahu, di balik sikap ramah Raka, ada rahasia yang ia sembunyikan. Alina memutuskan diam. Dia ingin memberi Raka kesempatan untuk mengakui apa yang dia tahu, tetapi semakin lama dia menunggu, semakin dalam luka di hatinya terbuka. Seiring waktu, Alina mulai menarik diri dari tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Dia tidak lagi menyiapkan sarapan untuk Raka, tidak lagi menunggu di pintu ketika suaminya pulang. Perlahan tapi pasti, perasaan yang dulu mengikat mereka mulai terkikis. Raka tampak tidak menyadari perubahan itu atau mungkin ia hanya berpura-pura. Setiap kali dia pulang, dia bertanya tentang hari Alina dengan nada yang terkesan acuh tak acuh. Jawaban Alina selalu pendek dan datar, tanpa emosi. Di matanya, Raka telah kehilangan hak untuk peduli. Namun di balik sikap dingin itu, hati Alina masih bergejolak. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia masih mencintai Raka? Dan lebih penting lagi, apakah Raka masih mencintainya? Ponsel Raka mulai berbunyi lebih sering dari biasanya. Setiap kali bunyi pesan masuk, Raka akan buru-buru mematikannya, seolah-olah tak ingin Alina melihat. Awalnya, Alina mencoba mengabaikan, tapi rasa curiganya terus tumbuh. Suatu malam, saat Raka mandi, Alina memberanikan diri untuk membuka ponsel suaminya. Pesan-pesan dari nomor yang tak dikenal muncul di layar, dengan kata-kata manis yang jelas bukan untuk seorang istri. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Alina hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tahu, malam itu adalah awal dari akhir kepercayaan mereka. Alina tidak langsung mengkonfrontasi Raka. Dia butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja dia temukan. Setiap malam sebelum tidur, dia merenungkan masa depan pernikahan mereka. Dia bertanya-tanya, apakah layak mempertahankan hubungan ini ketika kepercayaan sudah runtuh. Setiap kali Raka mencoba mendekat, Alina menjauh. Dia merasa jijik dengan suaminya, merasa dikhianati oleh orang yang dulu dia percayai sepenuh hati. Raka tampak bingung dengan perubahan sikap Alina, tapi dia tidak bertanya, seolah-olah dia tahu jawabannya. Akhirnya, Alina membuat keputusan, dia tidak akan melayani suaminya lagi. Dia merasa, dengan semua yang Raka lakukan di luar sana, dia tidak lagi berhak mendapatkan kasih sayangnya. Raka mulai menyadari bahwa ada yang salah. Alina yang biasanya hangat dan perhatian sekarang berubah dingin. Setiap kali dia mencoba menyentuh istrinya, Alina menolak dengan alasan lelah atau tidak enak badan. Pada suatu malam, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Raka akhirnya bertanya, "Kenapa kamu berubah?" Ditanyanya, suaranya penuh kebingungan dan kekhawatiran. Alina menatapnya dengan tatapan tajam, tanpa kata-kata untuk beberapa saat. Akhirnya, dengan suara bergetar, Alina berkata, "Ya aku tahu tentang perempuan lain, Raka. Jangan berpura-pura tidak tahu apa yang aku bicarakan." Kalimat itu seperti tamparan bagi Raka, membuatnya terdiam. Raka terdiam sejenak, mencoba mencari alasan. "Itu tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan nada defensif. "Aku hanya berteman dengan mereka, tidak ada yang lebih." Alina hanya tertawa sinis mendengar penjelasan itu. "Teman?" Balasnya tajam. "Teman yang mengirimkan pesan-pesan manis di malam hari? Teman yang membuatmu pulang larut dengan bau parfum asing?" Raka mencoba menjelaskan, tapi Alina sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Perlahan, Alina berdiri dan berjalan menuju pintu kamar. "Kamu boleh terus berbohong pada dirimu sendiri, Raka, tapi aku tidak akan tertipu lagi. Aku sudah selesai dengan ini." Setelah konfrontasi itu, suasana di rumah menjadi semakin dingin. Mereka jarang berbicara, dan jikapun ada pembicaraan, itu hanya sebatas hal-hal yang tidak penting. Alina menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, mencoba menghindari Raka sebanyak mungkin. Raka, di sisi lain, terlihat semakin frustrasi. Dia mulai menyadari bahwa pernikahan mereka berada di ambang kehancuran. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setiap upayanya untuk mendekati Alina selalu berakhir dengan penolakan. Perasaan bersalah mulai menggerogoti Raka, tapi dia masih belum siap untuk mengakui kesalahannya.
Dia berpikir, jika dia tetap diam, mungkin semuanya akan membaik dengan sendirinya. Tapi, dia salah besar. Alina semakin tenggelam dalam pikirannya. Dia sering duduk termenung, memikirkan bagaimana pernikahan yang dulu penuh kebahagiaan bisa berubah menjadi dingin dan penuh kebohongan. Dia tahu, ada saat-saat di mana Raka sebenarnya mencoba memperbaiki hubungan mereka, tapi dia sudah terlalu lelah. Setiap kali Raka mendekat, Alina merasa semakin jauh. Dia tidak bisa lagi merasakan cinta yang dulu pernah ada. Semua kenangan manis itu sekarang terasa seperti kepalsuan. Raka telah menghancurkan sesuatu yang tak ternilai, dan dia tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki lagi. Pada suatu malam, Alina menangis sendirian di kamar. Dia merasa kehilangan, bukan hanya pernikahannya, tapi juga dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan kembali kebahagiaannya tanpa Raka di sisinya. Setelah malam penuh air mata itu, Alina akhirnya mengambil keputusan. Dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang hampa. Pagi itu, tanpa menunggu Raka bangun, dia pergi keluar rumah dengan tekad baru. Alina mengunjungi seorang pengacara yang direkomendasikan oleh sahabatnya. Dia tahu langkah ini tidak mudah, tapi dia juga tahu bahwa kebahagiaannya ada di tangan sendiri. Dengan tangan gemetar, Alina menandatangani dokumen yang akan memulai proses perceraian. Ketika dia keluar dari kantor pengacara, angin sejuk menyambutnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alina merasa lega. Dia tahu ini baru langkah awal, tapi perasaan kebebasan mulai merasukinya. Sementara itu, Raka mulai merasakan keanehan dari rutinitas Alina. Biasanya, meskipun mereka tidak lagi dekat, Alina selalu ada di rumah pada saat pagi hari. Tapi pagi itu, rumah terasa sunyi. Raka memeriksa seluruh ruangan, namun tak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Ponsel Alina diletakkan di meja, dan Raka merasa cemas. Dia menghubungi beberapa teman Alina, tapi mereka tidak tahu di mana istrinya berada. Ketika malam tiba dan Alina masih belum kembali, Raka mulai merasa panik. Dia sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Saat Alina akhirnya pulang, Raka segera mendekatinya dengan penuh pertanyaan. Tapi Alina hanya menatapnya dingin dan berkata, "Ya aku butuh waktu sendiri, Raka. Segera kita akan berbicara, tapi saat ini aku butuh ruang." Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh ribuan pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Alina tiba-tiba berubah drastis? Rasa takut mulai menguasainya, terutama ketika dia teringat beberapa minggu terakhir, di mana Alina mulai menjauh. Pikirannya kembali ke momen-momen ketika dia berusaha menyembunyikan rahasianya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah Alina sudah tahu segalanya? Jika iya, bagaimana caranya dia bisa memperbaiki semua ini? Raka merasa tenggelam dalam rasa bersalah yang begitu dalam, tapi dia belum siap untuk menghadapi kebenaran. Ketakutannya semakin besar, dan dia tahu bahwa pernikahannya sedang berada di ujung tanduk. Beberapa hari kemudian, Alina akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Raka. Mereka duduk di meja makan, suasana penuh dengan ketegangan. Raka tahu bahwa ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu dan takutkan. "Aku sudah memulai proses perceraian," kata Alina tanpa basa-basi. Kata-kata itu menghantam Raka seperti palu. Dia terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. "Kenapa?" tanyanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Alina menatap Raka dalam-dalam. "Kamu tahu kenapa, Raka? Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja ketika kamu terus mengkhianati aku. Aku sudah lelah, dan aku ingin kebebasan." Mendengar pernyataan Alina, Raka merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Dia menyadari bahwa selama ini dia telah mengambil Alina dan pernikahannya begitu saja. Sekarang, ketika semuanya hampir hilang, barulah dia merasakan penyesalan yang mendalam. "Aku bisa berubah, Alina," ucap Raka penuh harap. "Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku menyesal, sungguh." Namun, Alina hanya menggelengkan kepalanya. "Sudah terlambat, Raka. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kamu selalu memilih jalan yang sama. Aku tidak bisa terus berada dalam lingkaran ini." Kata-kata itu begitu tegas, tanpa ruang untuk negosiasi. Setelah percakapan itu, Raka merasa kosong. Malam terasa begitu dingin tanpa kehadiran Alina yang menyambutnya. Dia mulai menyadari semua kebahagiaan kecil yang dulu diabaikan. Saat-saat sarapan bersama, tawa yang dulu menghiasi rumah mereka, bahkan obrolan sederhana di penghujung hari.
Namun, semua itu sekarang hanyalah kenangan. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh cinta, kini berubah menjadi tempat yang dingin dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkan Raka pada kesalahan-kesalahannya, membuatnya semakin terpuruk. Meskipun begitu, dia belum siap melepaskan semuanya. Di dalam hatinya, Raka masih berharap ada cara untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun kemungkinan itu semakin mengecil. Alina, di sisi lain, mulai berbicara dengan sahabat dekatnya, Mia. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang sering mereka kunjungi bersama ketika Alina merasa butuh pelarian. Kali ini, Alina bercerita tentang keputusannya untuk bercerai. Mia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kamu yakin ini keputusan yang tepat?" tanyanya lembut. Alina menatap ke arah luar jendela, melihat hujan yang mulai turun. Dia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku sudah mencoba, Mia. Aku sudah memberikan Raka banyak kesempatan, tapi setiap kali, dia menghancurkannya. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian dan kebohongan lagi. Aku butuh memulai hidup baru." Setelah berbicara dengan Mia, Alina merasa sedikit lega. Tapi kekecewaan di hatinya tidak sepenuhnya hilang. Bagaimana bisa seseorang yang dulu dia cintai begitu dalam berubah menjadi orang asing yang tak bisa dia percayai? Rasa sakit itu begitu dalam, seperti luka yang tidak bisa sembuh. Setiap malam, Alina masih merasa hampa, meskipun dia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk dirinya. Kehidupan yang dia bayangkan bersama Raka telah hancur, dan itu adalah kenyataan yang sulit diterima. Namun, di tengah semua kesedihan itu, Alina mulai menyadari bahwa dia harus mulai memikirkan masa depannya sendiri. Hidup tanpa Raka mungkin akan sulit pada awalnya, tapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menemukan kembali siapa dirinya. Hari demi hari berlalu, dan Alina mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Dia menemukan ketenangan dalam rutinitas sederhana, bekerja, menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan sesekali berjalan-jalan di taman sendirian. Meskipun rasa sakit masih ada, perlahan dia mulai sembuh. Di tempat kerjanya, Alina mulai lebih fokus dan produktif. Teman-teman kantornya memperhatikan perubahan ini, dan beberapa dari mereka bahkan memuji semangat baru yang tampak dalam dirinya. Alina merasa lebih ringan tanpa beban hubungan yang tidak sehat lagi menghantuinya. Namun, di balik kekuatan yang dia tunjukkan, masih ada momen-momen sepi ketika Alina merenungkan apa yang telah terjadi. Dia tahu bahwa perasaan kecewa dan marah tidak bisa hilang begitu saja, tapi dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus maju. Sementara itu, Raka tenggelam dalam penyesalan. Setiap hari terasa lebih berat daripada sebelumnya. Rumah yang dulu penuh dengan canda dan tawa kini hanya dihiasi dengan keheningan. Dia merasa hampa tanpa kehadiran Alina. Raka mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Dia sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Kenangan-kenangan indah mulai membanjiri pikirannya, dan dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya. Tapi Alina sudah membuat keputusannya. Raka tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Alina untuk kembali. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menerima kenyataan pahit bahwa dia telah kehilangan wanita yang paling berharga dalam hidupnya. Suatu sore, Alina memutuskan untuk mengembalikan cincin pernikahannya. Dia memegang cincin itu di tangannya, merasakan berat dan makna di balik benda kecil tersebut. Cincin itu dulu adalah simbol cinta mereka, tapi sekarang hanya menjadi pengingat akan janji-janji yang telah dilanggar. Dengan hati yang berat, Alina pergi menemui Raka di rumah yang dulu mereka tinggali bersama. Ketika dia tiba, Raka terlihat terkejut, tapi juga berharap. Dia mungkin mengira bahwa Alina datang untuk membicarakan rekonsiliasi, tapi Alina tahu bahwa dia datang untuk menutup bab terakhir dari hubungan mereka. Tanpa banyak kata, Alina menyerahkan cincin itu. Raka memandang cincin itu sejenak, lalu tatapannya beralih ke Alina, penuh dengan kesedihan dan penyesalan. "Aku harap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti," katanya dengan suara bergetar. Alina hanya tersenyum tipis, kemudian berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah Alina pergi, Raka benar-benar merasa kehilangan. Dia merasa seperti hidup tanpa arah, tanpa seseorang yang dulu selalu ada untuknya. Tidak ada lagi kehangatan Alina di rumah mereka. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan bersama yang tak mungkin bisa dia kembalikan. Raka mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan pekerjaan dan teman-teman, tapi semuanya terasa hampa. Dia tak lagi merasa senang dengan hal-hal yang dulu dia nikmati. Setiap malam, dia berharap waktu bisa diputar kembali, berharap dia bisa memilih jalan yang berbeda. Namun, penyesalan datang terlambat.
Dia tahu, seberapapun kerasnya dia mencoba memperbaiki keadaan, Alina telah melangkah pergi dari kehidupannya. Di sisi lain, Alina mulai merasakan kebebasan yang sebenarnya. Meskipun awalnya sulit, setiap hari yang dia lewati tanpa Raka membuatnya semakin kuat. Dia mulai menyadari bahwa hidup tanpa pernikahan yang penuh kebohongan lebih baik daripada mempertahankan sesuatu yang tidak lagi utuh. Alina sering pergi ke tempat-tempat yang dulu dia hindari karena kenangan bersama Raka. Kini, dia mendatangi tempat-tempat itu dengan perasaan yang berbeda. Dia tidak lagi merasa terjebak oleh masa lalu. Setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, masa depan yang dia kendalikan sendiri. Meskipun kadang-kadang rasa sedih masih menyelinap, Alina tahu bahwa dia mampu melaluinya. Setiap luka yang dia rasakan membuatnya semakin bijaksana, dan dia siap untuk memulai hidup baru, tanpa beban masa lalu yang membelenggunya. Raka, di sisi lain, mulai memikirkan hidupnya secara lebih mendalam. Kehilangan Alina memaksanya untuk mengakui kesalahannya dan menghadapi kenyataan pahit bahwa dia adalah sumber dari kehancuran pernikahan mereka. Dia mulai menilai kembali pilihannya dan cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dia mencoba memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang mungkin telah dia abaikan sebelumnya. Meskipun ini tidak bisa mengembalikan Alina, setidaknya dia ingin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, setiap langkah perbaikan itu selalu diiringi oleh perasaan kesepian yang mendalam. Raka merasa bahwa hidup tanpa Alina tidak pernah sama. Namun, dia tahu bahwa ini adalah pelajaran yang harus dia terima, meskipun terasa sangat menyakitkan. Bulan demi bulan berlalu, dan meskipun luka masih ada, Alina mulai melihat masa depannya dengan lebih cerah. Dia menemukan hobi-hobi baru, seperti melukis dan yoga, yang membantunya menemukan ketenangan batin. Di tempat kerja, dia dipromosikan, sesuatu yang membuatnya semakin percaya diri. Meskipun masa lalunya dengan Raka akan selalu menjadi bagian dari dirinya, Alina mulai menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa diperbaiki. Dia telah belajar bahwa tidak semua hubungan berakhir bahagia, tapi yang terpenting adalah bagaimana dia bangkit dan tumbuh dari pengalaman itu. Alina tahu, waktu akan terus berjalan dan perlahan, luka-lukanya akan sembuh. Dengan keyakinan baru dalam hatinya, dia siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Suatu hari, ketika Alina sedang berjalan di taman tempat dia sering merenung, dia bertemu dengan seseorang dari masa lalunya, Andi, teman lamanya dari masa kuliah. Mereka tak sengaja berpapasan dan segera terlibat dalam obrolan hangat tentang masa-masa dulu. Andi, yang sudah lama menetap di luar negeri, baru kembali ke kota dan terkejut melihat Alina. Mereka memutuskan untuk duduk di bangku taman dan mengenang saat-saat di mana hidup terasa lebih sederhana. Alina merasa nyaman berbicara dengan Andi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa tertarik untuk bergaul lagi. Pertemuan itu membuat Alina tersadar bahwa hidup terus berjalan. Orang-orang datang dan pergi, tapi selalu ada kemungkinan baru yang menanti di depan. Dengan Andi, Alina mulai merasa bahwa mungkin ada babak baru dalam hidupnya yang siap untuk dimulai. Raka, sementara itu, masih berjuang dengan perasaannya. Pada suatu malam, dia membuka sebuah kotak di kamar yang penuh dengan kenangan bersama Alina. Di dalamnya ada foto-foto pernikahan, surat cinta lama, dan benda-benda kecil yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun bersama. Dia menatap foto-foto itu dengan mata penuh penyesalan. Kenangan-kenangan itu mengingatkannya akan masa-masa di mana hubungan mereka begitu kuat dan bahagia. Dia bertanya-tanya kapan segalanya mulai berubah, kapan dia mulai kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Namun, meskipun perasaan penyesalan itu membanjirinya, Raka sadar bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Dia hanya bisa belajar dari kesalahannya dan mencoba menjalani hidup yang lebih baik, meski tanpa Alina di sisinya. Hubungannya dengan Andi juga berkembang secara alami. Mereka sering bertemu, tidak hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk berbicara tentang masa depan. Meskipun Alina belum siap untuk hubungan yang baru, dia merasa bahagia memiliki teman yang bisa dia ajak berbicara tanpa beban. Alina mulai memahami bahwa dia tidak perlu terburu-buru untuk kembali mencintai atau berada dalam hubungan. Saat ini, dia lebih memilih fokus pada dirinya sendiri, membangun kembali hidupnya, menemukan kembali siapa dirinya tanpa bayang-bayang pernikahan yang telah berakhir. Suatu malam, ketika Alina sedang bersantai di rumah, ponselnya berbunyi. Itu dari Raka. Meskipun ragu, Alina memutuskan untuk mengangkat panggilan tersebut. Suara Raka di ujung telepon terdengar lemah dan penuh dengan keraguan. "Aku hanya ingin tahu kabarmu," katanya pelan. Alina terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Percakapan mereka berlangsung canggung, penuh dengan jeda panjang.
Raka mencoba meminta maaf sekali lagi atas semua yang telah dia lakukan, tapi Alina hanya berkata, "Ya, aku sudah memaafkanmu, Raka. Tapi kita tidak bisa kembali." Kata-kata itu menutup percakapan mereka dengan penuh kepastian. Setelah panggilan itu, Alina merasa lebih ringan. Dia tahu bahwa percakapan itu adalah titik akhir dari segala penantian dan kebingungan. Dia benar-benar telah melangkah maju. Setelah percakapan dengan Raka, Alina merasa benar-benar siap untuk melepaskan masa lalu. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan hal-hal yang membuatnya bahagia, berolahraga, belajar memasak, dan mengeksplorasi minat baru. Dia juga semakin dekat dengan Andi, meskipun mereka belum mengarah pada hubungan romantis. Alina tidak terburu-buru. Dia ingin menikmati setiap momen dalam hidupnya, tanpa merasa terbebani oleh harapan-harapan dari orang lain. Di tempat kerja, Alina juga merasakan kepuasan. Promosinya memberinya tantangan baru, dan dia merasa lebih percaya diri dengan kemampuannya. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi dia merasakan kebahagiaan yang jujur dan tulus dalam keseharian. Di sisi lain, Raka mulai mencoba memperbaiki hidupnya. Meskipun Alina tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, dia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia berhenti menjalin hubungan dengan wanita-wanita lain dan mulai fokus pada karir serta pengembangan diri. Raka mulai membaca buku-buku tentang perbaikan diri dan mengikuti terapi untuk memahami mengapa dia terus-menerus merusak hubungan yang dia miliki. Dia tahu bahwa ini adalah proses panjang, tapi dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun ada kalanya Raka merasa sangat kesepian, dia juga menyadari bahwa perubahan dalam dirinya adalah hal yang penting. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa menemukan kedamaian, meskipun itu berarti harus sendirian untuk sementara waktu. Saat Alina mulai lebih terbuka tentang masa depannya, dia sering merenungkan makna cinta yang sebenarnya. Pernikahannya dengan Raka mungkin gagal, tapi itu tidak berarti cinta tidak lagi ada dalam hidupnya. Dia mulai memahami bahwa cinta tidak selalu harus romantis. Dia menemukan cinta dalam persahabatan, dalam pekerjaan, dan dalam dirinya sendiri. Alina belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Dengan keyakinan baru ini, Alina merasa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Entah itu bersama seseorang atau sendirian, dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Suatu hari, Alina menerima undangan dari Raka untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakan mereka. Alina ragu apakah dia harus datang atau tidak, tapi akhirnya memutuskan untuk hadir demi menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Saat tiba di pesta, suasana terasa canggung di awal. Tapi Alina dengan cepat merasa nyaman ketika melihat banyak wajah familiar yang menyambutnya dengan senyuman hangat. Dia menyadari bahwa meskipun hubungannya dengan Raka telah berakhir, dia masih dianggap bagian dari keluarga. Alina dan Raka saling menyapa dengan sopan. Tidak ada kata-kata yang panjang atau pembicaraan mendalam, tapi keduanya tahu bahwa waktu telah membantu mereka menemukan kedamaian masing-masing. Setelah pesta ulang tahun, Raka memberanikan diri untuk mendekati Alina. Dia meminta izin untuk mengajaknya berbicara sebentar. Alina ragu, namun dia setuju. Mereka duduk di teras belakang, jauh dari keramaian. "Aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu datang," kata Raka dengan nada lembut. "Aku tahu mungkin ini sulit bagimu." Alina hanya mengangguk, mencoba tetap tenang. Raka kemudian melanjutkan, "Ya, aku sudah banyak berpikir sejak kita berpisah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu lebih dari yang bisa aku perbaiki, tapi aku harap suatu hari kita bisa berteman. Aku ingin hubungan kita tidak sepenuhnya hancur." Alina terdiam, mempertimbangkan kata-kata Raka. "Aku sudah memaafkanmu, Raka," katanya akhirnya. "Tapi aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tidak tahu apakah kita bisa berteman sekarang, tapi mungkin suatu hari nanti." Percakapan itu berakhir dengan kesepakatan yang tak terucapkan, bahwa masing-masing akan terus maju, meski mungkin di jalan yang berbeda. Ketika Alina pulang dari pesta, dia mendapat pesan dari Andi, yang menanyakan kabarnya. Alina merasa bersyukur memiliki Andi di sisinya. Andi adalah pendengar yang baik dan selalu ada ketika Alina membutuhkan tempat untuk mencurahkan isi hati. Dalam percakapan itu, Andi mengingatkan Alina bahwa tidak ada yang salah dengan perasaan ragu atau tidak nyaman yang muncul setelah bertemu dengan Raka. "Kamu telah melalui banyak hal," kata Andi. "Jangan merasa terburu-buru untuk melakukan apapun. Proses penyembuhan tidak punya batas waktu." Kata-kata itu menguatkan Alina. Dia menyadari bahwa meskipun terkadang dia merasa tertekan untuk menyelesaikan segalanya dengan cepat, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dia harus sepenuhnya pulih atau melupakan segalanya dalam waktu tertentu.
Dengan dorongan dari Andi dan dukungan dari teman-teman lainnya, Alina mulai menerima bahwa hidupnya tidak perlu diukur dari seberapa cepat dia melupakan masa lalunya. Setiap langkah yang dia ambil, tidak peduli seberapa kecil, adalah langkah menuju penyembuhan. Dia terus fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan proyek-proyek yang memberinya kebanggaan dan kepuasan. Dia juga memperluas lingkaran sosialnya, bertemu dengan orang-orang baru yang membawa perspektif segar dalam hidupnya. Sementara itu, hubungan Alina dengan keluarganya juga semakin kuat. Mereka selalu ada untuk memberikan dukungan emosional dan ruang baginya untuk berbicara tentang apa yang dia rasakan. Alina merasa diberkati dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya tanpa syarat. Raka juga mulai menemukan kedamaian. Meski hubungan dengan Alina tak lagi bisa diperbaiki, dia mulai menerima bahwa hidup terus berjalan. Dia tahu bahwa Alina adalah bagian penting dari hidupnya, tetapi masa-masa itu sudah berakhir. Raka terus menjalani terapi dan bekerja untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dia mulai fokus pada karirnya, mencoba menemukan kembali tujuan yang hilang ketika dia terlalu sibuk memikirkan kegagalan pernikahannya. Meskipun masih ada saat-saat di mana Raka merindukan Alina, dia tahu bahwa memaksakan hubungan mereka kembali hanya akan memperburuk keadaan. Perlahan-lahan, dia belajar melepaskan. Suatu hari, Andi mengundang Alina untuk ikut dalam acara amal yang dia selenggarakan. Alina merasa senang menerima undangan itu, meskipun dia sedikit gugup bertemu dengan banyak orang baru. Acara itu diadakan di galeri seni lokal, tempat di mana Andi sering terlibat dalam berbagai kegiatan kreatif. Ketika Alina tiba, suasana penuh dengan energi positif. Ada lukisan-lukisan yang indah dipajang di dinding, dan musik lembut yang mengalun di latar belakang. Alina merasa terinspirasi oleh semangat komunitas yang ada di sana. Andi memperkenalkan Alina kepada beberapa temannya, dan percakapan mereka mengalir dengan lancar. Malam itu memberikan Alina perspektif baru bahwa dia bisa menikmati hidupnya dan menemukan kebahagiaan di luar hubungan yang telah berakhir. Malam itu, Alina dan Andi semakin dekat. Meski mereka belum berbicara tentang kemungkinan hubungan romantis, ada ketertarikan yang mulai tumbuh di antara mereka. Andi selalu penuh perhatian dan sabar, tidak pernah memaksakan apapun pada Alina. Alina mulai merasakan kenyamanan yang berbeda ketika bersama Andi. Mereka bisa berbicara tentang apa saja, dari hal-hal serius tentang hidup hingga obrolan ringan tentang hobi dan minat mereka. Namun, Alina masih berhati-hati. Dia tahu bahwa membuka hati setelah luka yang mendalam membutuhkan waktu dan kepercayaan. Tapi untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa mungkin ada harapan untuk cinta yang baru. Seiring berjalannya waktu, Alina mulai lebih optimis tentang masa depannya. Dia tidak lagi merasa terjebak oleh masa lalunya dengan Raka. Dia mulai membuat rencana untuk dirinya sendiri, perjalanan yang ingin dia ambil, impian yang ingin dia wujudkan. Meskipun ada kemungkinan bahwa hubungannya dengan Andi akan berkembang, Alina tidak lagi terlalu bergantung pada itu untuk kebahagiaannya. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari bagaimana dia melihat dan menerima dirinya sendiri. Alina merasa bersemangat untuk menghadapi tantangan dan petualangan baru. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar lebih banyak tentang dirinya. Suatu malam, Alina menerima pesan dari Raka. Pesannya sederhana, hanya sebuah ucapan selamat atas keberhasilan yang baru-baru ini dia raih di tempat kerja. Meskipun singkat, pesan itu mengingatkan Alina bahwa mereka berdua telah melangkah maju. Alih-alih merasa terbebani oleh pesan itu, Alina merasa tenang. Dia membalas dengan ucapan terima kasih, tanpa embel-embel lain. Itu adalah pertukaran yang dewasa, tanpa rasa sakit atau kemarahan yang tersisa. Pesan itu juga mengingatkan Alina bahwa meskipun masa lalu tidak bisa dihapus, itu tidak harus menjadi beban selamanya. Dengan semua yang telah terjadi, Alina merasa bahwa dia telah memasuki babak baru dalam hidupnya. Dia mungkin tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tapi dia tahu bahwa dia siap untuk apapun itu. Raka, di sisi lain, juga telah menerima bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Meski ada penyesalan, dia merasa damai dengan kenyataan itu dan siap untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Dan di sana, di persimpangan dua kehidupan yang pernah bersatu, keduanya menemukan jalan mereka masing-masing. Tanpa dendam, tanpa beban, hanya dengan keyakinan bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki diri. Disinilah cerita mereka berakhir, bukan sebagai akhir dari cinta, tetapi sebagai awal dari kehidupan baru. Alina dan Raka telah belajar bahwa terkadang perpisahan adalah langkah pertama menuju kedamaian yang sejati.